Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Ini sepatu udah umur 7 tahun. Ini sepatu udah umur 5 tahunan. Dua-duanya masih bisa gua pakai. Dua-duanya masih bisa gua pakai tempur. Dan di video kali ini gua pengen bagiin info ke kalian gimana cara untuk merawat sepatu supaya sepatu kalian tuh nggak cepat rusak. Mungkin ada ya dari kalian yang baru beli sepatu umur 2 bulan, umur 3 bulan udah rusak aja. Umur setahun, umur 2 tahun udah rusak aja. Ya, mungkin kalian belum tahu fakta-fakta yang bakal gue jabarin ini untuk bikin sepatu kalian itu bisa lebih awet lagi. Yang pertama, menurut gue ini jadi salah satu faktor yang paling penting, yaitu jangan kasar. Jangan kasar guys, sesimpel itu aja. Ini menurut gue tuh kayak yang di paling basic gitu, paling dasar gitu. Ada orang yang pakai sepatu, cara makainya emang kasar aja gitu. Jalan kakinya diseret-seret, tractionnya digerus-gerusin sama aspal, digerus-gerusin sama lantai, digerus-gerusin sama tanah. Ya itu kayak emang sengaja pengen sepatunya rusak aja nggak sih? Kayak gitu. Sayang kan? Padahal pakai jalan tuh yang lembut, yang enak gitu juga bisa. Kadang ada orang yang bilang, wah kalau sepatu baru jalannya lain nih. Banyak orang yang bilang kayak gitu. Tapi kan bisa aja kita jalannya lain di setiap sepatu yang kita pakai. Meskipun sepatunya juga lama, kan bisa aja. Jadi sepatunya tuh tetap kita perhatiin, bakal awet juga. Dan dari sisi tractionnya ya terutama kalau menurut gue. Terus gue juga sering ngeliat kesel kalau misalnya ada orang yang pakai sepatunya tuh belakangnya langsung diinjek gitu loh guys. Itu kan juga sering banget tuh, belakangnya langsung diinjek. Ya meskipun gue juga sama sih, gue juga sering kayak gitu sebenarnya. Karena emang biar cepet aja. Tapi itu nggak bisa dipungkiri, itu jadi salah satu faktor kalau sepatunya tuh jadi cepet rusak lah ya. Terutama bisa deform dari sisi shape-nya di area belakang. Dan balik lagi, meskipun tergantung dari sisi penggunaan material dan lain sebagainya, tapi itu hal yang menurut gue sangat-sangat tidak dianjurkan kalau kalian pengen sepatu kalian itu bisa bertahan lebih lama guys. Terus ya, gue juga suka kesel kalau misalnya ngelihat orang yang pakai sepatu ditekuk-tekukin kasar gitu, naruhnya juga kadang kasar, sengaja lah. Naruh sepatu bisa gini, tapi cuma dilempar doang, set. Nyopot sepatu bisa bagus-bagus gitu ya, tapi tinggal belakangnya diinjak terus dilempar gitu kan. Ya ada juga yang kayak gitu. Ya gimana mau awet guys kalau misalnya kalian nge-treat sepatunya kayak gitu. Cuma pertanyaan juga kadang yang sering gue dapetin, kalau misalnya naik motor gitu gimana bang? Naik motor tuh juga jadi salah satu faktor ya, terutama motor gigi ya. Motor kopling, mau motor kopling, ngomong motor gigi. Oh, motor kopling tapi yang giginya dicongkel gitu loh guys. Itu kan sepatu mau nggak mau pasti kena ya. Ya itu salah satu faktor juga yang bikin sepatu jadi cepet rusak sih. Hampir semua material nggak aman sih sebenarnya sih. Mungkin paling aman synthetic leather. Tapi kalau kalian pakai sepatu yang leather, ya leather juga bakal kegores. Boot mungkin bakal lebih oke, tapi kayak model-modelan sepatu yang knit base kayak gini, terus sepatu yang leather atau apa tuh, wah sayang sih, pasti kegores lah. Nggak ada cara lain ya? Cara lain pakai sepatu khusus riding. Oh, pakai sepatu khusus kan? Iya. Kan ada yang kayak casual modelnya kan banyak. Iya, sendal gitu kan, maksudnya lebih oke lah. Tapi di custom, di personelingnya dikasih bantalan. Oh iya, personelingnya dikasih bantalan. Ribet banget. Sandal udah paling aman. Diisolasi gitu tuh. Ya itu bisa sih. Terus tips yang nomor 2. Nih ya, ini menurut gue juga penting. Jauhkan sepatu kalian dari yang namanya panas dan air guys. Kalian harus tahu komponen-komponen apa sih yang ada di sepatu supaya bikin awet. Dan menurut gue yang selalu keluar pertama kali adalah dari sisi lemnya. Jadi gue itu juga sering banget kalau misalnya jalan di luar atau di mana, kalau misalnya ada spot yang panas sama spot yang teduh, gue bakal milih spot yang teduh guys. Itu supaya sepatu ini nggak overheat gitu ibaratnya. Karena kalau overheat itu akan mempengaruhi dari sisi lemnya jadi lembek. Terus kalau lemnya lembek jadi kerekatannya pasti bisa berkurang gitu sama bagian upper sepatunya. Itu udah common sense lah. Jadi gampang aja kita mikir gitu. Kalian main basket jam 12 siang itu kan kadang banyak ya anak-anak main basket jam 12 siang karena emang istirahatnya pas jam segitu gitu. Itu pengaruh banget sih. Dan sayang sama sepatunya kalau kalian pengen sepatu yang
awet. Jadi kalau misalnya ya kayak tadi jalan, pilihlah tempat yang lebih rimbun. Kalau misalnya di sini ada spot yang panas, geserlah kayak gitu. Itu yang paling simple bisa dilakuin sih. Cuma kalau misalnya emang panas semua ya nggak apa-apa, sesekali nggak masalah sih. Asal emang kalian harus ngerti dari standpoint itu aja. Dan itu berlaku juga dengan yang namanya air ya. Jadi kayak yang namanya hujan, ada genangan air di bawah, itu sebisa mungkin sih gue hindari, karena balik lagi guys, lem kena yang namanya air juga pasti kalau lama-lama secara kerekatannya pasti bisa berkurang sih. Gue mikirnya cuma dari standpoint itu aja. Jadi kalau ada hujan ya tunggu reda dulu, atau kalau lewat jalan gitu perhatiin jangan lewat jalan yang becek atau jangan lewat jalanan yang kotor apa itu biasanya gue perhatiin banget sih. Ya emang sayang itu sih gue sama sepatu-sepatu gue ini, makanya bisa long last kayak gini guys. Dan yang kalian perlu tahu juga dengan gua ngejauhin dua hal tadi, jauhin air, jaga kebersihan, terus nggak kenain di panas, sepatu gua tuh jadi jarang banget gua bersihin. Dan jarang dibersihin juga mungkin jadi salah satu poin plus kenapa sepatu gue bisa awet, karena nggak kena air terlalu sering, nggak kena bahan-bahan kimia sabun terlalu sering kayak gitu. Dan kalau misalnya pun gue sampai harus ngebersihin sepatu gue bener-bener di deep clean, salah satu cara untuk ngeringin sepatunya adalah dengan cara gue adepin ke kipas angin tuh, muter kipas angin, udah semalaman gue adepin. Jadi gue nggak pernah ngejemur di depan, gue nggak pernah di bawah terik matahari kayak gitu, nggak pernah sih. Biasanya selalu malam gue adepin kipas, tungguin sampai pagi, terus besoknya kering, udah gitu sih. Terus nomor 3 yang penting adalah dari sisi tempat penyimpanan. Ini menurut gue jadi salah satu faktor yang gue yakin ini penting banget, karena gue selalu naruh sepatu gue di kondisi tempat yang sirkulasi udaranya itu bagus, which is gue taruh di kamar. Dan ibaratnya kalau ada AC ataupun kipas angin nyala itu selalu bikin sirkulasi udara yang baik gitu. Gue sebisa mungkin menghindari tempat-tempat yang lembab, gue menghindari tempat-tempat yang kena sinar matahari pengap gitu, pengap. Kan kalian kadang tahu ya kalau misalnya tempat yang jarang ditempatin terus nggak ada sirkulasi udara jadi pengap gitu kan. Itu gue menghindari kedua tempat itulah guys intinya. Entah kenapa kalau pengap bakalan ngefek ke sepatunya menurut gue. Dan kalau lembab pasti di bahan-bahan tertentu bisa keluar jamur dan lain sebagainya gitulah. Gue emang taruhnya di kamar, dan mungkin banyak dari kalian yang naruh kayak di depan rumah atau misalnya di depan ruang tamu aja kayak gitu atau apa. Itu gue juga nggak kayak gitu sih. Jadi rasa-rasanya itu jadi salah satu faktor pembeda aja yang sering gue lakuin dan bikin sepatu gue awet gitu guys. Terus yang penting juga ininya nih, kalian harus perhatiin nih, ini selalu gue pakai dan ini menurut gue penting banget untuk ngejaga sepatunya tetap punya shape yang bagus. Kalau misalnya beli yang kayu atau apa itu kan jadi ribet lah, pakai harus beli terpisah gitu kan. Cuma kalau kayak gini kalian udah beli sepatu dapat aman-aman aja. Dan gue jengkel banget kalau misalnya gue beli sepatu nggak dapet kertasnya. Jadi repot gitu loh. Padahal ini menurut gue salah satu key point lah. Gue dulu pernah nyimpen sepatu gue di dalam box. Gue pernah pakai macem-macem lah jurusnya lah. Mau ditambahin silika gel, mau ditambahin apa ziplock. Gue juga pernah pakai ziplock. Itu menurut gue sih keduanya ya oke-oke aja. Yang penting ada dari sisi kelembapan suhu tadi, kelembapan udara tadi lah guys. Sama ini kertasnya, paling penting kertas ini buat ngejaga shape-nya. Dan gue juga punya apa ya, ibarat superstitious. Gue kalau abis pakai sepatu, jadi biasanya gue pakai gitu, gue nggak langsung masukin ke dalam box. Gue biasanya diemin dulu sehari baru gue masukin dalam box. Gue jarang ngebersihin sepatu, sekali lagi jarang banget ngebersihin sepatu. Tapi kalau misalnya gue masukin dalam box, dulu gue sering kayak cuma disikat kering aja gitu, pakai sikat yang bener-bener halus jadi nggak ngerusak material, terus udah gue sikat kering, gue lap gitu doang. Kenapa harus didiemin sehari ya? Karena aku ngerasa kita pakai itu kan kadang keringetan apa gitu, ya itu biar lewat dulu aja gitu. Pemikiran simpelnya gitu sih. Sebenarnya kertas itu tuh nyerap kelembapan. Oh, kertas ini menyerap kelembapan ya? Ya sih. Dan ini ke pembahasan kita yang nomor 4, which is relate juga menurut gue. Sepatu tuh harus sering dipakai bro, asli. Kita tahu sebenarnya dipakai nggak dipakai pun bakalan rusak, tapi lebih nyakitin kalau rusak nggak dipakai daripada rusak dipakai gitu. Dan kalau misalnya nggak dipakai, itu bisa jadi lemnya tuh ntar kering, materialnya jadi kaku, rubbernya lebih cepet mati kalau nggak salah. Dan itu ada yang namanya proses
oksidasi, kena udara dari luar, kena mungkin keringat kita juga, ada sedikit-sedikit kelembapan yang ngebantu untuk bikin sepatunya juga awet sih. Gua nggak ngerti gimana teknisnya, cuma banyak juga yang bilang kalau sepatu semakin sering dipakai itu semakin awet. Kayak gitu sih. Meskipun kayak tadi gue bilang gue biarin dulu di luar supaya agak lewat keringat dan lain sebagainya, cuma gue ngerasanya kayak gitu sih. Harus paling nggak dipakai. Sepatu gue yang lama-lama pun misalnya kayak Jordan 14 tadi, terus kayak Jordan 11 udah 5 tahun, itu rasanya kalau udah gue pakai main basket aja sekali di lapangan itu rasanya kayak lebih awet gitu. Jadi ya namanya sepatu harus dipakai sih, dipakai tempur juga lah biar lebih awet. Nih ya, ini kayak bahan ini ya, karet kan ini. Biasa punya orang-orang ini udah cracking nih, umur 5 tahun nih tapi masih bisa banget, masih aman. Serius masih aman banget ini. Dan gue juga mau ngomongin juga yang namanya kualitas di nomor 5 ternyata. Tadi video yang sebelum kita tag gak ada nih ngomongin kualitas nih. Ternyata kualitas tuh emang penting ya guys. Ada harga ada rupa lah, udah nggak perlu diomongin gimana lah ya. Ada harga ada rupa, dan kalian perlu tahu juga sepatu tuh ada umurnya. Jadi kalau kalian mau beli di misalnya secondary, bukan di secondary sih, misalnya di retail, retail bukan ya, outlet ya kalian tahu sendiri lah, itu kadang umurnya udah lebih dari 2 tahun, udah lebih dari 3 tahun, sepatunya nggak pernah dipakai. Ya kayak yang tadi gue bilang, dari sisi karetnya tuh bisa kaku, dari sisi lem-lemnya bisa kaku, ya itu yang bikin kadang-kadang kayak gitulah. Dan kalau kalian pengen tahu cara ngitung shelf life-nya dari sebuah sepatu, itu di tag-nya sebenarnya ada tuh kode-kodenya yang menunjukkan tahun pembuatan dari sepatunya. Itu udah sempat gue bahas di video 1 menit gue yang kemarin. Jadi kalau kalian mau beli sepatu, itu yang pertama kualitas pasti nggak akan bohong deh. Kualitas nggak bisa bohong gitu. Pemilihan lem, harga dan lain sebagainya nggak bisa bohong. Tapi kalian juga perlu tahu kalau sepatu ini punya masanya, shelf life-nya, apalagi kalau kondisinya tidak terpakai. Kemarin jadi di video kita yang gue beli sepatu dari Boeing Leno, umurnya udah berapa? 7 tahun ya? 7 tahun kalau nggak salah. Itu kondisinya masih bisa dipakai, tapi ya gue tau lah resikonya banyak lah. Itu sepatu bisa aja gue pakai terus langsung rusak gitu, bisa sih. Tapi gue balik lagi, gue tidak pernah merekomendasikan untuk beli sepatu yang udah tua sesuai dengan apa yang gue bikin videonya. Biasanya gue lebih aware kalau mau aman tuh mungkin di range 1-2 tahun lah, itu kalau mau aman aja. Setelahnya kalian harus sangat-sangat memperhatikan dari sisi pemilihan material, terus dari sisi bahan lemnya seperti apa, solnya seperti apa, itu harus sangat diperhatikan karena treatmentnya pasti masing-masing bahan dan masing-masing tipe sepatu itu beda, perlu dipelajari lebih lanjut lagi. Tapi kemarin Boeing Leno kenapa gue beli? Karena yang pertama sepatunya juga murah cuy. Yang pertama sepatu nih dapat harga 500, terus gue dari dulu emang suka sama colorway itu, model sepatu itu, sekarang bisa ngedapetin itu oke. Dan tahu Boeing Leno ngerawat sepatunya seperti apa, ternyata sampai sekarang masih bisa dipakai meskipun kondisi rubber bawahnya udah agak mati tuh menurut gue, tapi masih aman banget. Kita tahu lah udah 8 tahun, 7 tahun tuh ya emang pasti akan seperti itu. Tahu kalau itu juga pernah dipakai, itu lebih meyakinkan lah daripada itu sepatu kondisi baru gitu loh guys. And last but not least, ini sebenarnya yang paling aneh sih dari list ini. Paling nggak penting sih sebenarnya, tapi punya lebih dari satu sepatu itu akan sangat-sangat membantu sih dari sisi shelf life-nya. Apalagi kalau kalian punya sepatu yang benar-benar sesuai fungsinya, itu akan sangat-sangat membantu dari sisi untuk ngebikin sepatunya tuh jadi punya durabilitas yang lebih ekstra. Gue dulu ngerasa ketika gue punya 2 sepatu basket, satu gue pakai di lapangan outdoor, satu dipakai buat main di lapangan indoor. Setelah itu gue baru berasa kayak, oh gue bisa punya 3 nih di tahun kedepannya. Meskipun sama-sama gue beli tiap tahun tuh misalnya 1 sepatu gitu, tapi ketika gue ada jatah untuk beli 1 sepatu lagi, 2 sepatu gue tuh masih dalam kondisi yang sangat-sangat bisa dipakai. Jadi endingnya gue bisa gantian gitu, 3 sepatu gue bisa gantian, terus tahun depannya lagi gue masih bisa punya 4, nanti gugur 1 gue punya lagi, kayak gitu sih. Jadi itu yang rasanya sangat-sangat ngebantu banget, punya sepatu yang sesuai dengan fungsinya dan punya lebih dari 1. Dan sekian sih untuk video kali ini ya, ngebahas tentang durabilitas sepatu. Tapi yang paling penting juga mengingat, meskipun lu bisa ngomong juga, Pak Bang, tapi kan sepatu lu banyak, di sini ada begini. tapi baik lagi guys, meskipun sepatunya banyak, menurut gue juga ada
key point yang perlu diperhatikan sehingga sepatu-sepatu yang udah 5 tahun, 7 tahun tadi masih bisa wearable sampai sekarang. Itu aja sih. And that's about it guys. Tips-tips gue untuk merawat sepatu, bikin sepatu yang gue punya bisa dapetin shelf life yang lebih panjang. Nih ya kayak tadi 5 tahun, 7 tahun masih wearable, masih oke, dan semoga tips-tips ini bisa membantu kalian dalam merawat sepatu yang kalian punya juga. Intinya secara garis besar menurut gue kalau kalian sayang sama sepatu kalian itu yang paling penting sih. Karena kalau kalian care, kalian merhatiin caranya ngerawatnya gimana, kalian merhatiin jangan sampai kotor, napaknya yang bener begini, itu bakal ngebantu buat kalian punya sepatu yang durable. Itu aja sih guys. Thank you so much buat kalian yang nonton video kali ini. Semoga membantu and see you next video guys. Alright, peace. Tahan sampai 20 tahun kali ya.